Halo sahabat Pemika Besma, kembali berjumpa bersama kami. Di kesempatan kali ini kami akan kembali bercerita tentang Besema, Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam terkenal dengan keindahan serta kemegahan puncak Gunung Dempo. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata di Pagar Alam Besma menyimpan rahasia-rahasia apa saja? Mari sama-sama kita simak. Sahabat Pemika Besma, bangunan megalitik terdapat di bagian selatan Pulau Sumatera yang di dataran tinggi Tanah Besema. Daerah ini terletak di antara Bukit Barisan dan Pegunungan Gumai, tepat di lereng Gunung Dempo. Peninggalan situs megalitik di daerah ini pernah dilaporkan oleh Ullman tahun 1850, Tomring tahun 1870, Engelhardt tahun 1891, Krom tahun 1918, Westerneng tahun 1922, dan Hoppen tahun 1927, yang hampir semuanya beranggapan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan peninggalan Hindu. Sahabat Pemika Besma, pada tahun 1929, Van Erde mengunjungi tempat tersebut. Ia berbeda pendapat dengan anggapan-anggapan terdahulu. Van Erde mengatakan bahwa peninggalan megalitik yang ada di Besma tidak pernah dipengaruhi oleh budaya Hindu, akan tetapi masih termasuk dalam jangkauan masa prasejarah. Bentuk megalitik tampak nyata pada peninggalan tersebut, seperti pada menhir, dolmen, dan lain-lain. Kemudian Van der Hoop melakukan penelitian yang lebih mendalam selama kurang lebih 7 bulan di Tanah Besma. Ia menghasilkan publikasi lengkap tentang megalitik di daerah tersebut. Publikasi ini sampai kini masih sangat berharga bagi penelitian situs-situs megalitik di Tanah Besma. Van Herkeren telah membuat ikhtisar tentang penemuan-penemuan megalitik di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Sedangkan Peacock mencoba membahas megalitik Besma ini dari sudut pandang sejarah dan fungsinya kehidupan sosial masa lampau. Sahabat Pemika Besma, namun yang pasti di Tanah Besma, Sumatera Selatan pernah ada budaya yang hidup dan berkembang dalam lintasan prasejarah. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan budaya megalitik yang tersebar. Semisalnya di Dusun Tegurwangi, Batu Begibu, dan lain-lain, Gunung Migang, Batu Rang, Batu Kitab, dan lain-lain, Gunung Kaye, Batu Uperan atau Kubus, dan Batu Pidaran atau Dakon, Simpang Pelajaran, Batu Pidaran, dan lain-lain, Situs Muara Payang, Batu Perahu, Peti Kubur Batu, dan lain-lain, Tanjung Age, Batu Jeme Dililit Ular, Peti Kubur Batu, dan lain-lain, Talang Tinggi Gunung Dempo, Peti Kubur Batu, Keban Agung, Batu Jelapang, Belumai, Batu Nek Kuaci, dan Peti Kubur Batu, Tebing Tinggi, Lubuk Bunta, Batu Jeme, Nanding, Batu Gong, Geramat Mula Ulu, Batu Bercoret, Semende, Batu Tapak Puyang Awak, Pagar Alam, Pagar Gunung, Batu Huse, Batu Bekata, dan lain-lain, Kuteraya, Batu Gajah, Peti Kubur Batu, Batu Kursi, dan lain-lain, Pulau Panggung, Impit Bukit, Batu Jeme, Ngele Anak, Pajar Bulan, Tanjung Sakti, Batu Tiang atau Menhir, Gunung Kerte, Tanjung Sakti, Batu Kawah, Batu Rancing, Batu Kebau, Tanduk Runcing. Peninggalan megalitik yang terdapat di Besma terutama berupa menhir, dolmen, peti kubur batu, lesung, serta patung-patung batu yang bergaya statis dan dinamis. Menhir adalah sebuah batu tegak yang sudah atau belum dikerjakan dan diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk memperingati orang yang telah mati. Benda tersebut dianggap sebagai medium penghormatan. Sahabat Pemika Besma, di Besma ditemukan menhir berdiri tunggal atau berkelompok, membentuk formasi temugelang, persegi atau bujur sangkar, dan sering bersama-sama dengan bangunan lainnya seperti dolmen, peti kubur batu. Di Karangdalam ditemukan menhir polos setinggi 1,6 meter, berdiri di atas undak batu. Di atas undak batu ini terdapat pula sebuah batu berlubang
seperti batu lumping. Di dusun Teguruwangi banyak ditemukan menhir polos dengan tinggi maksimal 1,5 meter di dekat dolmen, patung-patung dan peti kubur batu. Menhir yang lebih kecil setinggi 0,4 meter yang berdekatan dengan undak batu ditemukan di dusun Mingkik. Sahabat Pemiga Besma, menurut pengamatan Van der Hoop, dolmen yang paling baik terdapat di Batu Cawang. Papan batunya berukuran 3 x 3 meter dengan tebal 7 cm. Terletak di atas 4 buah batu penunjang. Salah satu dolmen yang digalinya di Teguruwangi diduga berisi tulang-tulang manusia. Tetapi tulang dan benda-benda lain yang dianggap sebagai bekal kubur tidak ditemukan. Selain dolmen-dolmen di daerah Besma, banyak ditemukan patung batu yang diduga merupakan patung manusia. Di antara dolmen-dolmen terdapat juga dolmen yang papan batunya ditunjang oleh 6 buah batu tegak. Tradisi setempat menyatakan bahwa tempat ini merupakan pusat aktivitas upacara ritual pemujaan nenek moyang. Sahabat Pemiga Besma, tahukah Anda, kubur berunda adalah kuburan yang dibuat di atas sebuah bangunan berunda yang biasanya terdiri dari 1 atau lebih undak-undak tanah dengan tebing-tebing yang diperkuat dengan batu kali. Peti kubur batu adalah kubur berupa sebuah peti yang dibentuk dari 6 keping papan batu, terdiri dari 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, sebuah lantai, dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu tersebut disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu. Peti kubur batu sebagian besar membujur dengan arah timur ke barat. Temuan peti kubur batu yang paling penting terdapat di dusun Teguruwangi, sebuah daerah yang memang kaya dengan situs megalitik seperti dolmen, menhir, dan patung batu. Sahabat Pemiga Besma, sebagian besar arca-arca tersebut mewujudkan seorang lelaki bertutup kepala berbentuk topi baju, bermata bulat yang menonjol dengan dahi yang menjorong. Arca-arca ini selanjutnya memakai gelang tangan dan kalung, sedang pedang pendek yang lurus dan runcing tergantung di pinggang. Bagian kaki dari betis sampai pergelangan kaki tertutup oleh lilitan pembalut kaki. Kadang-kadang di pundak tampak ponco penutup punggung, seperti yang biasa dipakai oleh orang Amerika Latin. Sahabat Pemiga Besma, selain temuan-temuan di atas, terdapat pula benda-benda megalitik berupa batu palung dan batu lesung. Batu palung adalah jambangan batu yang berbentuk panjang dengan sudut-sudut membulat. Jambangan ini fungsinya digunakan untuk menyimpan tulang-tulang manusia, seperti yang dilakukan di Nias. Batu lesung adalah sebuah bungkah batu yang diberi lubang sebuah atau lebih dengan diameter lubang dan dalam rata-rata 15 cm. Permukaan batu yang rata dibagi dalam 4 ruang oleh bingkai-bingkai. Penduduk setempat mengatakan bahwa batu-batu tersebut pada zaman dahulu digunakan untuk menumbuk padi-padian. Di Tanah Besma yang telah beragama Islam dan telah banyak menerima pengaruh budaya dari luar, agak sulit menentukan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari zaman megalitik. Tapi kadang-kadang nuansa tradisi prasejarah ini masih tampak nyata di tempat yang masih kuat tradisi, masih melekat beberapa aspek kehidupan. Baiklah sahabat Besma, ya ini dulu beberapa cerita tentang penemuan atau megalitik yang ada di Tanah Besma dan sekitarnya yang bisa kami rangkum dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga budaya, kita lestarikan dan kita junjung tinggi karena budaya adalah aset untuk kita semua. Wassalam Pemiga Besma.